tiba-tiba brake payung saya tuh tercabut. Jadi payung saya tuh daripada cantik, daripada stabil, terus dia jatuh di depan saya, pun dia hayun saya begini. Saya pun tidak nampak apa-apa di awan. Memang tinggi lagi, jadi memang pening kepala saya. Jadi dalam pikiran saya, wih, ini matilah ini kali, matilah ini kali. Ay, bertemu lagi kita. Kontennya kali ini bukan pasal pergi operasi kah, latihan kah, tidak. Tapi kali ini saya mau pasal pengalaman saya pergi kursus yang ekstrem lah, yang berbahaya. Yaitu pengalaman saya terjun payung, di mana payung saya membuat masalah dan saya jadi 50-50 di itu atas awan. Pengalaman yang cukup mahal bagi saya. Oke. Saya ikut latihan, bukan latihan, ini dia kursus. Saya pergi kursus itu tahun 2000 berapa? 2005 kah? Punya lama sudah itu kan. Saya pergi 2005 dalam bulan 8 kah? Ya. Time itu Malaysia yang time itu bulan puasa lah, yang muslim lah. Jadi kami pun macam biasalah kursus kan. Belajar sampailah habis pelajaran, dan sampailah penerjunan sebenar lah kan. Kalau saya cerita satu-satu memang panjang, tapi saya pergi kepada yang kejadian lah. Jadi sampai masa untuk terjun sebenar, penerjunan pertama saya tidak ada masalah, yang seterusnya pun tidak ada masalah. Tetapi penerjunan saya yang kira las sudahlah, dalam dia ada jumlah penerjunan baru lulus Pak. Jadi jumlah tuh saya punya terjunan itu menghampiri jumlah itu baru saya diiktiraf lulus. Jadi time itu kami terjun di Kuantan ataupun di Melaka macam itu, saya pun tidak ingat sudah, sebab bukan main di darat kan, main di udara. Antara dua itulah Kuantan, Melaka. Jadi yang paling spesial itu time itu 25 hari bulan 12 2005, time Christmas. Saya ingat lagi tuh, itu yang saya tidak boleh lupa tuh case tuh, sebab berlaku time Christmas, pagi Christmas tuh. Saya terjun time tuh cuaca cantik, apa semua, tiada angin, cerah saja. Jadi naik 20.000 pun aku masih lagi nampak penempatan rumah-rumah kecil sudah kan. Jadi terjun tidak masalah. Saya freefall pun memang saya tidak masalah. Kalau freefall memang cantik, macam burung, trekking lah, dive lah, macam-macam lah. Cuma link saya tidak berani lagi buat lah, sebab saya belum berapa yakin kan. So cukup ketinggian, saya buka payung. Oke, saya buka payung saya, kembang cantik. Saya tengok pas semua kawan-kawan pun sama, cantik jauh. Oke, cantik. Saya pun mainlah payung tuh, drive dia mau pergi masuk tempat kami mendarat tuh kan. Tiba-tiba kan payung ini dia ada juga steering Mbak. Steering dia macam tali itulah, minta dia steering dan brake. Jadi tiba-tiba saya punya steering sebelah kiri itu tercabut kan. Daripada payung saya stabil, tiba-tiba tercabut, dia jadi
tidak belen tau. Sebelah kiri itu dia sudah naik ke atas, yang sebelah kanan itu tetap stella. Jadi payung saya itu jadi, bayangkan payung saya yang begini, tiba-tiba jadi begini. Maksud saya berat sebelah lah, tinggi sebelah. Bila tinggi sebelah, payung tuh, kanopi itu dia sudah pergi depan saya. Jadi kami berdepan sama itu payung. Dia sudah, bila begini berdepan, saya berdepan sama itu payung, dia sudah pusing saya lah. Dia kok macam yang, bayangkan kamu dua orang, kamu pegang satu orang tuh, kamu pusing dia, kasih buang dia begini. Begitulah. Dalam saya ingat 2-3 kali saya kena kasih pusing begini di atas sana tuh. Saya pening sudah, memang saya pening. Saya mengelak daripada itu tali 2 tuh dia terbelit begini. Kalau terbelit memang saya tidak harapan sudahlah. Parah habis, biarpun saya kena pusing begitu, saya tahan tali itu supaya dia tidak berbelit tau. Saya pun letih sudah dengan pening. Saya tengok saya punya alat untuk pengira ketinggian pun saya tidak boleh sebab pening sudah saya. Adik saya bilang satu saja cara nih. Dalam masa yang sama saya pikir, matilah saya bilang. Nasib baiklah saya masih lagi tidak sepenuhnya panik. Jadi jadilah saya bilang, saya kan payung dia ada safety juga bah. Bila main kau ada masalah, kalau kau tidak boleh kasih settle, terpaksalah kau buang main tuh dan keluarlah safety. Jadi payung safety ini dia kecil dari yang main, sekadar untuk menyelamatkan kau lah. Jadi saya pun jadilah saya cabut saya punya main payung saya tuh, tercabut. Saya punya perasaan time tuh, bayangkan kalau kamu jatuh dari pokok, tiba-tiba kamu tersangkut ranting kan, dan tiba-tiba patah lagi tuh ranting, agak macam mana jantung kamu, macam itulah saya alami. Dah payung tercabut, lepas tu macam kau blup jatuh lah, lepas tu saya mau gambarkan perasaan itu. Begitu, lepas tu tercabut yang band, keluar yang safety. Nasib baiklah safety itu pun dia berfungsi dengan baiklah. So saya punya syukur kepada Tuhan. Tengok sampai alim time tuh, saya tengok ketinggian pun tidak sudah tinggi berapa, sebab laju sudah saya jatuhkan daripada terbuang payung tuh, terus saya jatuh mendadak, barulah keluar payung tuh, dia sentak lagi, sadap itu pinggang kena. Jadi lah, bila payung safety ini keluar, saya pun memandu macam biasalah. Saya bawa payung saya itu pergi merapat tempat kami mendarat. Saya sudah hanyut jauh sudah saya daripada tempat kami mendarat. Tidak apalah, jauh pun. Jadi saya pun merapat serapat yang boleh merapat, tarik main brake yang dia punya steering dengan brake itu. Jadi merapatlah sedikit, tidaklah terlampau jauh kan. Saya mendarat dengan bagus, cantik. Tetapi selepas di mendarat, cecah kaki saya di tanah tuh, terus saya duduk. Berdoa lagi, bersyukur lagi kepada Tuhan sebab selamat mendarat. Saya dalam dekat 10 menit juga lah saya duduk situ, saya merenung kembali, dan tidak lama tuh datanglah geng-geng ambulans safety lah di bawah. Dia pakai motor pergi ambil. Dia bilang, jangan tanya lah. Oke, saya bilang. Woi, mata kau ini merah, dia bilang. Ya, rupa-rupanya mata saya sudah jadi merah. Betul. Kalau kau ada masalah, kalau
dalam penerjunan, memang mata kau akan jadi merah. Darah tuh akan pergi mata kau. Nah, memang merah. Jadi itulah tanda kau ada mengalami masalah semasa di atas. So, oke lah. Lepas itu saya akan kasih rehat. Saya rehat dulu, dan besok kawan-kawan saya sudah cuma terjun 1-2 kali. Saya kena terjun lebih lah, sebab hari itu kemarin saya direhatkan. Jadi besok saya sambung, dan besok dia tuh habislah penerjun. Jadi kira lulus lah. Dalam kursus kami itu ada 2 orang dia gagal, sebab dia gagal untuk free-fall, dia gagal mengendalikan payung, dan dia gagal untuk mendarat dengan sempurna di tempat yang ditetapkan. So, bukan senang. Sudahlah susah mau lulus kan. Lepas tu penat lagi, bahaya lagi. So, hanya kalau kau betul-betul hati kering, ya bolehlah pergi join. Kalau setakat 50-50 tidak payahlah kan. Kalau kau pergi sekali saja cakap, pergi. Kalau pergi tidak, itu tidak payah. Oke. Dan itulah pengalaman saya bermain payung yang paling berbahaya. Ya. So, sebab itu saya cakap pengalaman saya paling mahal. Sampai bila-bila saya akan ingat. So, macam mana? Oke, itu sajalah. Nanti kita berjumpa lagi. Ada satu pengalaman saya lagi, tapi kurang sedikit dari inilah. Kamu tunggu saja. So, terima kasih kepada yang sudah menonton ini. Dan kita bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih.